Selamat datang di channel Cayat Story. Novel Menantu Dewa Obat. Silahkan like, share, komen, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi bab selanjutnya. Bab 325. Axel sangat marah. Kau masih berani berbicara. Dia meraung dan bergegas ingin memukul Nara, tetapi dengan cepat dia dicegah oleh Alina. Sudah. Mereka semua juga putrimu, bagaimana bisa kau memperlakukannya dengan berbeda? Oh. Kau kira kalau sampai terjadi sesuatu dengan Nara malam ini lalu kita semua tidak akan merasa sedih ya? Di dalam hatinya Hana juga pasti merasa sangat sedih. Kau kan tidak bisa melampiaskan semua amarahmu kepada Hana, Alina berkata dengan marah. Dengan marah Axel menegurnya, apa maksudmu dengan aku melampiaskan semua amarahku kepada Hana? Aku hanya kesal karena dia sangat keterlaluan. Malam ini Nara sudah mengalami hal seperti itu, tetapi dia masih saja berpikir yang muluk-muluk atas keuntungan yang bisa dia dapatkan dari keluarga Regata. Kau katakan sendiri kepadaku, apakah dia masih punya hati? Apakah dia masih seorang manusia? Kenapa? Hanya demi mengejar impianmu menjadi keluarga kaya lalu kau rela membisatuarkan kakakmu dihina. Lalu dengan cemas Hana berkata, aku tidak mengatakan untuk membiarkannya dihina orang, aku ini kan hanya sedang mencari solusi. Aku bilang aku ingin menjelaskannya kepada Dion, memangnya aku salah? Axel sangat marah. Kau masih berani bilang, aku akan memukulmu. Dengan cepat Alina menarik Axel dan menengahi, bisa gak kau tidak bersikap begitu sadis? Anak itu baru umur berapa? Kau malah ingin memukulnya. Hana, kau juga, bisa tidak kurangi ucapanmu itu? Ucapan ayahmu itu benar. Dion itu memang bukan orang yang baik. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepadanya. Sudahlah, lupakan saja. Kita memang tidak berjodoh dengan keluarga Regata. Masalah Nara kali ini adalah bukti yang cukup baik, Hana. Lain kali kau tidak boleh membahas hal ini lagi ya. Hana cemberut dan menunjukkan ekspresi kesal lalu berkata, tidak boleh membahas yang tidak boleh membahas. Tetapi, aku merasa ucapanku itu tidak salah. Ayahku memang terlalu keras. Axel langsung meraung dengan marah, aku memang keras, memang kenapa? Keluar kau dari sini. Hana juga merasa kesal dan berkata, keluar ya keluar. Selama ini kau juga selalu begitu, tidak pernah mau mendengarkan ucapan orang lain. Lalu Hana bergegas dan Hiro buru-buru mengikutinya, kemudian Hana turun ke bawah dan berkata dengan marah. Hiro, coba kau katakan, benar enggak kata-kataku itu? Hiro tampak tidak enak hati. Hana, sebenarnya, aku pikir. Lalu dengan marah Helena berkata, kau pikir apa maksudmu? Hah? Aku tanya, menurutmu ucapanku itu benar engsa? Dengan tak berdaya Hiro hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, iya, kau benar. Hana lalu berkata dengan kencang, memang benar kok. Masalah kali ini semua gara-gara si Reva itu. Ika bukan karena si Reva itu, bagaimana mungkin Dion tidak akan menyukai kakakku? Ayahku itu memang sudah tua dan linglung. Dia tidak membolehkan orang berbicara pula. Aku tidak puas. Aku harus membuktikan kepadanya siapa yang benar dan siapa yang salah sebenarnya. Hiro tertegun sejenak, apa-apa yang akan kau lakukan? Dengan kencang Hana berkata, aku mau mencari Dion. Aku mau menjelaskan kepadanya secara pribadi dan memberitahukan kepadanya bahwa kita benar-benar tidak ada hubungannya dengan Reva. Aku akan membuktikan kepada papaku yang idiot itu bahwa aku benar. Hiro tercengang, Hana, kau jangan melakukan hal bodoh. Dion itu bukan orang baik. Hana marah. Kau juga berkata seperti itu. Menurutmu aku juga salah. Kau juga tidak percaya kepadaku. Hiro merasa tidak enak hati dan berkata, tidak, aku percaya kepadamu. Tetapi Hana langsung marahan berkata, tidak ada tetapi-tetapian. Kalau kau percaya kepadaku maka kau harus mendukungku.
Ayo pergi mencari Dion bersamaku dan menjelaskan semuanya dengan jelas. Kalau kau tidak percaya kepadaku juga tidak apa-apa. Kau pergi saja dari sini dan kedepannya jangan muncul lagi di depanku. Kita cerai saja." Mata Hiro langsung melebar. Sudah begitu keras kepala lalu masih tidak mengizinkan orang berbicara juga. Tetapi Hiro juga benar-benar tak punya pilihan. Sejak keluarga Su mendapatkan kembali perusahaan farmasi Su, sikap Hana semakin mendominasi. Dia benar-benar tidak berani melawan Hana sekarang. Bab 326. Villa mewah di pinggiran utara. Ini adalah kediaman keduanya Dion di kota Carson. Ada puluhan pengawal di villa itu yang ditugaskan oleh keluarga Regatta untuk menjaganya. Setelah melarikan diri dan pulang ke villa ini, akhirnya Dion menghela nafas lega. Sembari minum dengan santai dan duduk santai di ruang tamu, Dion mengirim seseorang untuk menyelidiki tentang Reva. Tiba-tiba ada seorang anak buahnya datang melapor Uan Muda Regatta, ada seorang wanita bernama Hana datang mencari kita dan berkata ingin bertemu denganmu. Dion langsung mengerutkan keningnya. Hana? Si wanita jelek itu. Mau apa dia? Anak buah Dion. Dia bilang dia ingin meminta maaf kepadamu secara pribadi dan menjelaskan tentang apa yang terjadi malam ini. Dion berpikir sejenak lalu berkata, panggil seseorang untuk membawanya masuk. Tak lama kemudian, Hana dibawa menghadap Dion. Begitu melihat Dion, Hana langsung berkata, Tuan Muda Regatta, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi malam ini. Aku tahu Anda memiliki sedikit salah paham dengan keluarga aku. Tujuanku ke sini ingin menjelaskan mengenai masalah keluargaku kepadamu. Sebenarnya, kami sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan Reva. Harapan terbesar kedua orang tuaku itu adalah agar dia segera bercerai dengan kakakku. Selain itu, meskipun dia telah menikah dengan kakakku selama bertahun-tahun tetapi hubungan mereka hanya status suami istri di atas kertas saja, sama sekali tidak ada hubungan suami istri yang nyata. Jika Tuan Muda Regatta tidak percaya boleh pergi mencari tahu. Dion mendengus dingin. Hana ini benar-benar datang kepadanya untuk menjelaskan. Kalau begitu, berarti aku sudah salah paham dengan kalian. Itu sedikit memalukan. Begini saja, bagaimana jika kau meminta kakakmu datang ke sini dan aku akan meminta maaf kepadanya secara langsung? Sambil berkata Dion tertawa. Hana menggaruk kepalanya dan berkata, Tuan Muda Regatta, aku khawatir kakakku tidak bisa datang. Meskipun dia sudah meminum penawarnya tetapi badannya masih lemah dan sedang beristirahat di rumah. Bagaimana jika diganti hari lain? Dion. Oh, apakah Reva yang merawatnya di rumah? Hana segera menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin? Kedua orang tuaku sama sekali tidak suka dengan Reva. Mereka langsung mengusirnya ketika sampai di rumah. Sekarang hanya kedua orang tuaku saja yang merawat kakakku di rumah. Sekelebat cahaya terang melintas di mata Dion. Jika Reva berada di samping Nara, akan sulit baginya untuk melakukan sesuatu. Tetapi jika Reva tidak ada di sana semuanya akan menjadi lebih mudah. Diam-diam dia mengedipkan mata kepada anak buah di sebelahnya dan anak buahnya itu langsung mengerti dan segera pergi. Hana masih tidak tahu apa yang terjadi dan dia masih terus di sini untuk menjelaskan situasinya kepada Dion. Setelah setengah jam lebih, anak buah Dion kembali dengan memar di seluruh wajah mereka. Dia mencondongkan badannya dan berbisik beberapa patah kata di telinga Dion. Setelah itu Dion langsung menggebrak meja dengan sangat marah. Dasar jalang, beraninya kau berbohong kepadaku. Keparat, kau benar-benar menganggap aku sebagai orang bodoh. Hana langsung tercengang, Tuan Muda Regatta, ada apa denganmu? Siapa yang berbohong kepadamu? Dion sedang sangat marah sehingga dia langsung menendang wajah Hana dan memaki, masih berani tanya siapa, dasar brengsek. Selain kau, siapa lagi yang ada di sini? Dasar jalang. Hana. Bagaimana mungkin aku berbohong kepadamu? Tuan Muda Regatta, yang aku katakan itu semua memang kenyataan. Kami benar hubungan apapun dengan Reva. Dengan marah Dion memaki, kentut.
Bukannya kau bilang Reva sudah diusir? Mengapa masih ada orang-orangnya yang berjaga di depan rumahmu? Hana tampak bingung, apa? Apa maksudmu? Dion semakin marah, kau masih mau berlagak bodoh di depan aku. Barusan aku mengirim anak buahku ke rumahmu tetapi mereka langsung dihajar ketika sampai di kompleks perumahanmu. Kau lihat bagaimana penampilan mereka setelah dihajar itu. Hana langsung terkejut, Untuk apa kau mengirim anak buahmu ke rumahku dan pada saat ini Dion tidak lagi berpura-pura di depan Hana. Dengan wajah gelap dia berkata, memangnya aku mau apa lagi? Tentu saja untuk menangkap Nara, si jalang itu. Kenapa? Kau kira aku benar-benar akan jatuh cinta kepada kakakmu? Aku sudah bilang, tidak ada gunanya kau menjelaskan apapun kepadaku. Aku hanya ingin membunuh Nara lalu membunuh Reva. Keparat, saat berada di ibu kota provinsi aku sudah mempermainkan begitu banyak wanita sampai mati tetapi tak ada satupun yang gagal. Sedangkan di kota Carson ini aku sudah dirugikan dan dipermalukan. Menurutmu apakah aku akan menyerah begitu saja? Bab 327. Wajah Hana seketika berubah. Dia pikir dia telah menjelaskan semuanya kepada Dion dengan baik dan juga yakin bahwa pemikirannya itu benar. Tak disangka ternyata kesalahan terbesar adalah dirinya sendiri. Hampir saja dia membunuh Nara lagi. Terpikir akan hal ini, Hana langsung merasa begitu menyesal tetapi sayang sudah terlambat. Akhirnya dia mengerti bahwa Dion adalah iblis dan tak ada gunanya dia menjelaskan apapun kepadanya. Dion, kau benar-benar sangat kejam. Lupakanlah, anggap saja aku tidak pernah datang ke sini. Keluarga Sukami sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Regattamu itu. Dengan marah Hana beranjak ingin pergi. Dion langsung melambaikan tangannya dan beberapa pengawalnya itu langsung menahan dan menyergap Hana ke lantai. Kau pikir tempatku ini toilet umum sehingga kau bisa seenaknya saja keluar masuk dengan sesuka hatimu. Kuberitahukan kepadamu, kau sendiri yang datang ke sini hari ini jadi jangan salahkan aku. Teman-temanku, seret jalang ini ke halaman belakang dan kurung dia di kandang anjing. Ingat, jangan bunuh dia. Dia masih cukup berguna. Di kemudian hari, bisa dipakai untuk memancing Nara keluar. Hana langsung terkejut dan berkata dengan panik, Tuan Muda Regatta, apa yang mau kau lakukan? Apa hubungannya dendam di antara kau dan Reva itu denganku? Aku tidak pernah melakukan apapun. Dengan tidak sabar Dion melambaikan tangannya dan berkata, angan banyak bacot. Memangnya aku masih perlu alasan untuk membunuh seseorang? Dasar brengsek, orang yang tak punya otak sepertimu memang pantas mati. Ngomong-ngomong, kalian seret dia ke belakang. Jika ingin bermain dengannya, kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan dengannya. Anak buahnya langsung tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Regatta, bukankah kau menyulitkan kami dengan barang seperti ini? Dion juga tertawa, iya juga ya. Tampang seperu ini pun masih bermimpi untuk menikah dengan keluarga kaya. Coba pergi ngaca dulu sana. Melihatnya saja pun sudah membuat aku mual, cepat seret pergi, jangan sampal aku muntah. Beberapa pengawalnya langsung menyeret Hana ke halaman belakang. Tidak peduli seberapa kuatnya Hana berjuang dan memohon ampun tetap saja tidak ada yang peduli kepadanya. Di halaman belakang, Hana mendapati Hiro juga telah dikurung di kandang anjing suamiku, mengapa? Mengapa kau ada di sini? Tanya Hana dengan panik. Hiro sangat marah, kau masih berani bertanya. Aku sudah bilang jangan datang mencari mereka. Dan kau tidak hanya tidak mau mendengar nasihatku tetapi malah bersikeras untuk membawaku ke sini. Begitu kau masuk tadi, aku sudah ditangkap dan dikurung oleh mereka di sini. Kau ini benar-benar idiot. Mengapa kau masih tidak mengerti juga? Mereka itu tidak akan mau mendengarkan penjelasanmu sama sekali. Mereka hanya ingin membunuh kita. Hana benar-benar mengerti sekarang tetapi semuanya sudah terlambat. Dia juga dijebloskan ke dalam kandang anjing. Di dalam kandang anjing itu dia tidak bisa berdiri dengan tegak dan tidak bisa berbaring juga.
Dia hanya bisa meringkuk di dalam. Sekarang Hana benar-benar sangat menyesal tetapi sayang sudah terlambat. Pada saat yang sama, di sebuah jalan kecil di pinggiran utara tampak Kelvin sedang menelepon sambil mengemudi. Kak, Reva itu tidak sederhana. Jurus yang dia pakai itu tapak sakti utara dan ilmunya tidak dangkal. Aku bukan lawannya. Selain itu dia langsung dapat mengenali Nirvana Fly begitu melihatnya dan juga mengetahui cara mengobati orang yang terkena Nirvana Fly itu. Ilmu medis orang ini mungkin tidak lemah. Aku rasa kita harus berjaga-jaga, agar tidak mengalami kekalahan. Saat dia sedang berbicara tiba-tiba sebuah mobil melaju dari samping dan langsung menabrak mobilnya hingga ke lapangan di sisi jalan. Bodi mobil itu juga ikut terguling. Telepon terjatuh dan panggilan teleponnya terputus. Dengan garang Kelvin melompat keluar dari mobil dan memaki, "Dasar kampret, bisa bawa mobil nggak kau?" Dengan marah dia berlari ke sisi mobil pihak lain dan hendak membuka pintu mobilnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa orang yang duduk di dalam mobil itu adalah Reva, dia langsung terkejut. Pada saat ini bahkan orang bodoh pun tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Kelvin segera berbalik dan berlari, akan tetapi saat ini Reva sudah bergegas keluar dari dalam mobil dan dengan cepat menghentikannya. Wajah Kelvin langsung pucat pasi. "Reva, apa yang akan kau lakukan?" Wajah Reva sedingin es, "Membasmi gulma, tentu saja kita juga harus membasmi hingga ke akarnya."